Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassobihi ajma'in, amma ba'du. Sedaya sedulur jangkep itu, pemirsa ingkang kula hormati, saat ini masih bersama Ki Wahyu dan tim Jangkep Pitu. Pada malam hari ini kita berada di lokasi wana wisata Gunung Budek yang ada di daerah Tulungagung. Tempat ini terkenal sangat misteri. Untuk itu, bagaimana penelusuran yang akan kami lakukan dengan tim Jangkep Pitu? Ikuti bersama Ki Wahyu Jangkep Pitu. Pemirsa dan sedulur Jangkep Pitu, kali ini kita sudah ada di sekitaran Gunung Budek, ada di daerah Mandala Kadewa Guruan. Sedulur Jangkep Pitu, bagaimanakah penelusuran kali ini? Maka Ki Wahyu akan mengundang dari salah satu tim Jangkep Pitu, tim spiritualis kita, yaitu Mbah Kunjung. Selamat malam Mbah Kunjung. Selamat malam. Oke. Kali ini Mbah Kunjung, kita sudah ada di area Gunung Budek, Ya. di Mandala Kadewa Guruan. Seperti malam hari ini, panjenengan bisa mungkin mendapatkan petunjuk-petunjuk atau sinyal-sinyal apa yang ada di sekitaran Gunung Budek ini. Di sini banyak yang positif, juga banyak yang negatif. Ada yang positif dan Iya. negatif. Ha-ha. Betul. Jadi memang benar-benar ada nilai mistisnya. Iya, betul sekali. Nah, ya. Di samping itu mungkin ada sosok-sosok yang mungkin ditangkap, Mbak Kunjung. Ada di sebelah kiri itu kebanyakan ada yang negatif. Oh, Nah, yang sebelah kanan ada yang positif. ada yang Kan? positif Iya, dan ada yang yang negatif. negatif. Sebelah yang kiri negatif, yang kanan positif. Pemirsa dan sedulur Jangkep Pitu, untuk itu ikuti terus perjalanan penelusuran kami dari Ki Wahyu dan tim Jangkep Pitu bersama Mbah Kunjung. Bagaimana selanjutnya, ikuti kita. Mari Mbah Kunjung, mari. Mungkin ada penamakan yang bisa digambarkan apa yang terjadi mungkin di sekitar kiri dan kanan kita. Kalau di sebelah kiri itu ada kayak konten besar. Tinggi Hitam. besar, Oh, hitam. Gitu. tinggi besar hitam, Nah, ada di sekitar di sini. sekitar sini. Ya. Terus mungkin ada penampakan yang lain yang mungkin bisa digambarkan Mbak Kunjung. Kalau di sana itu banyak kayak resi gitu, putih-putih kayak pakai kayak orang Hindu gitu. Oh, jadi seperti orang yang berbaju putih, Iya, putih, seperti orang zaman Orang zaman dulu, dulu. betul. Ya. Jadi mungkin didapatkan penampakan-penampakan seperti itu, apakah mengganggu pengunjung yang ada di sini atau enggak? Tidak, Menurut kalau Mbak Kunjung? kalau ada orang mengunjung ke sini yang niatnya jelek itu baru akan mengganggu yang negatif itu. Oh, Banyak. gitu. Kalau memang pengunjungnya niatnya kurang bagus, akan Iya, diganggu. iya betul sekali. Pemirsa, ikuti terus perjalanan kita. Sosok apakah yang akan kita dapatkan selanjutnya? Maka ikuti terus perjalanan kita bersama tim Jangkep Pitu. Pemirsa dan sedulur Jangkep Pitu, malam hari ini kita bersama narasumber juru kunci Gunung Budek bersama Mbah Agus. Untuk itu, mari kita ikuti perbincangan kita, apakah memang benar sosok-sosok mistis yang ada di Gunung Budek ini ada kaitannya dengan penelusuran kita tadi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mas Chandra. Nggih. Rayu. Rayu. Bagus. Kita bersama Mbah Kunjung tim Jangkep itu sowan ke Gunung Budek untuk menelusuri apakah memang benar Gunung Budek ini penuh dengan mistis atau hanya cerita belaka. Dari tim Jangkep itu Mbah Kunjung tadi, dari penelusuran di bawah ada penampakan yang sekiranya di sana ada disinyalir energi yang positif dan juga ada energi yang negatif juga. Ada tampak di sisi dan kiri kanan di bagian bawah mau menuju ke Gunung Budek. Bagaimana sebenarnya ini menurut Mbah Agus? Monggo. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi akan saya jelaskan sesuai dengan apa yang saya tahu dan saya alami. Masalah kebenarannya itu Allah Subhanahu wa taala yang paling tahu. Jadi begini, Mas Chandra dan Mas siapa tadi? Gus Mbah Kunjung. Mbah Kunjung. Jadi penampakan di Gunung Budek itu kalaupun ada yang kelihatan mungkin seram ya memang di setiap gunung itu selalu ada yang seperti itu dimanapun berada. Jadi sebagai pengendali wilayah, penampakan apakah itu genderuwo, apakah itu berbentuk buta kala gitu, atau berbentuk seperti mungkin harimau, itu memang sosok-sosok yang mereka memiliki tugas dan kewenangan menjaga tempat itu. Supaya siapapun orang yang naik ke atas gunung itu tidak melakukan satu perbuatan-perbuatan yang kurang baik, yang bertentangan dengan norma susila dan hukum-hukum alam yang baik. Nah, kalau kemudian ada penampakan, tadi penampakan apa, Gus? Ada yang sebelah kiri dari bawah itu ada yang kayak hitam besar gitu, Ya. matanya merah gitu. Ya, Ada yang kayak betaring gitu. ya. Kalau sebelah kanan tadi ada yang kayak putih-putih kayak pakan resi gitu. Oh ya. Ya. Yang penampakan seperti buta bertaring Ya. seperti itu ya memang ada. Karena di depan pos ini sebelah kanan ini Ya. ada batu dengan relief buta kala. Nah, ini barangnya masih ada. Jadi relief pahatan Mataram kuno abad sekitar abad ke-10. Dan ini sebagai simbol kita memasuki daerah suci. Ada filosofinya sendiri. Ada filosofinya sendiri bahwa ketika kita memasuki daerah suci, maka kita harus berperilaku yang baik. Ya, dia memang tugasnya menjaga. Ya, terus yang di sebelah kanan ada sosok seperti resi ya, Resi, ya. berbaju Berpakaian putih, putih-putih. gitu. Jadi gini, Gunung Budek itu pada zaman Kerajaan Majapahit ya, merupakan satu tempat penyebaran ajaran Kapitayan Jawa. Sebelum ajaran-ajaran lain datang ke wilayah Tulungagung atau daerah Ngrowo ini, di sini masyarakat itu sudah beragama dan berbudaya, bertata krama, berkehidupan sosial yang baik, yang mana agamanya itu adalah Kapitayan Jawa, menyembah Sang Hyang Taya atau Tan Kenokinoyo. Nah, sosok beliau dimungkinkan itu adalah kalau di Jawa istilahnya Sabdo Palon. Kalau di Bali namanya Dahyang Nirate, kalau di Lombok namanya Tuan Guru Semeru, atau apa itu Ki Semar, atau siapalah namanya, pokoknya satu sosok dengan banyak nama memang. Nama. Ya. Benar. Beliau memang lama berada di Gunung Budek dan pernah bertemu dengan Kanjeng Sunan Kalijogo dan Syekh Siti Jenar. Ya, di tempat di belakang pos sini ini gitu. Jadi kalau panjenengan tadi ketemu ya insya Allah ada sambutan selamat datang dari beliau, sekaligus juga yang buta kala tadi memberikan sambutan juga, mengingatkan siapa saja supaya tidak berbuat yang jelek di tempat ini gitu. Pemirsa, dulur Jangkep itu ternyata sangat luar biasa. Tidak hanya cerita mistis saja, tetapi memang nyata. Memang tempat-tempat yang ada tempat gunung yang berada di tempat yang tinggi, memang ada makhluk sosok-sosok gaib. Untuk itu terus kita ikuti perbincangan kita selanjutnya.
Eh, bagus, mungkin karena tempat ini memang penuh dengan mistis, apakah pernah ditemukan benda-benda pusaka atau yang berbau bau goib yang ada di Gunung Budak ini? Nggih. Jadi kalau temuan-temuan di sini banyak ya. Salah satunya adalah relief Butakala sebagai lambang pintu masuk. Terus kemudian kepingan uang logam Cina abad ke-14, pecahan tembikar, kemudian batu bata kuno yang disinyalir itu adalah makam Syekh Alwi Qutbuddin di belakang. Ya, terus di puncak ada Watu Joli, kemudian di lereng utara ada patung Parwati abad ke-10. Jadi lengkap sekali di sini dari sisi arkeologisnya real ada, terkait dengan spiritual banyak. Jadi mistiknya luar biasa Gunung Budak. Boleh dikatakan begini, beberapa paranormal pelaku spiritual itu yang melakukan kegiatan spiritual di masyarakat itu, misalnya kita mengambil benda keris atau apa, jimat dan sebagainya itu, ketika benda itu tidak bisa diambil, lepas larinya ke Gunung Budak. Jadi bisa dikatakan mungkin barangnya datang dari sini, pulang kembali ke sini, dan itu banyak pelaku spiritual yang mengalami seperti itu. Jadi tiba-tiba disaut makhluk halus, dilarikan ya seperti sinar gitu, larinya ya ke Gunung Budak. Bahkan kalau apa ya istilahnya itu, musim pilihan kepala desa, nah itu Gunung Budak ini menjadi tempat di mana mengeluarkan pertanda seperti pulung. Jadi kalau warga-warga di desa-desa sebelah Gunung Budak ini bisa ditanya, yang sudah sepuh-sepuh itu, biasanya kalau mau pilihan kepala desa itu lihat Gunung Budak. Nanti pulungnya ya dari Gunung Budak ini jatuhnya kemana? Itu para praktisi spiritual, juga para orang-orang sepuh itu sudah mengalami dan tahu hal-hal seperti itu. Untuk Gunung Budak sendiri bagus. Ini dari namanya saja Gunung Budak, apakah memang ada hubungannya dengan nama Joko Budak dengan Nyi Kembang Sore? Nggih. Jadi gini, cerita Joko Budak itu adalah cerita tutur yang dibuat oleh para leluhur kita. Nah, apakah Joko Budak itu, apa kaitannya di Gunung Budak dengan Joko Budak? Yang jelas kita tidak tahu sebelum Joko Budak ini bertapa di tempat ini namanya ini gunung apa. Ya, nah, tapi terkenalnya memang ketika Joko Budak bertapa di tempat ini. Yang jelas sebelum Joko Budak bertapa di tempat ini, pasti tempat ini merupakan tempat pertapaan yang sudah dilakukan oleh nenek moyang sebelum Joko Budak lahir. Jadi kalau kemudian apa hubungannya Joko Budak dengan nama Gunung Budak? Ya karena memang Joko Budak pernah bertapa di sini. Dari puncak ketinggian di Gunung Budak itu didapatkan seperti bentuk manusia yang ditutupi sesuatu, kayak bentuk seseorang yang bertapa di situ. Memang menurut cerita-cerita yang saya terima, apakah memang ini benar perwujudan Joko Budaknya itu atau gimana? Jadi gini, yang jelas batu yang dikatakan Joko Budak itu, yang saat ini ada di atas Gunung Budak itu ada sebelum Joko Budak bertapa. Sebelum. Ya, sebelum. Jadi kalau ada istilahnya Joko Budak dikutuk menjadi batu, itu pengembangan cerita. Karena apa? Karena dulu sebelum agama-agama dari luar masuk, agama Kapitayan Jawa yang menyembah Sang Hyang Taya itu menganggap gunung itu sebagai tempat suci. Dan mereka membuat perlambang-perlambang yang disimbolkan sebagai Tuhan. Linggayoni, kemudian membuat menhir ya. Jadi dimungkinkan sekali bahwa Joko Budak itu dulu adalah menhir Jawa, peninggalan megalitikum yang dianggap sangat suci dan disakralkan oleh masyarakat sekitar gunung ini. Sehingga akhirnya Joko Budak memilihlah tempat itu. Kenapa tempat itu dipilih? Ketika sebuah batu ini dianggap sebagai tempat yang suci, yang sangat istimewa dan disakralkan, seseorang pasti ingin bertapa di dekat tempat itu. Karena untuk mencapai satu kesempurnaan ilmu atau tercapainya sebuah tujuan, ya pasti mereka mencari tempat yang sangat spesial.
yang istimewa, yang memiliki kekuatan spiritual yang sangat luar biasa. Gitu. Sangat sakral sekali. Nggih. Bagus, dengan adanya kekuatan yang sangat sakral ini, mungkin untuk para pengunjung, mungkin saran-sarannya agar tidak terjadi apa-apa karena tempat ini adalah memang sangat dengan mistis. Nopo ingkang saged dipun saranaken. Jadi gini Mas Wahyu ya, pada intinya Gunung Budak ini tidak tidak menakutkan. Kenapa saya katakan tidak menakutkan? Semenjak gunung ini terkenal di 2015 ya, sampai 2020 ini 5 tahun berjalan, itu semua yang naik ke Gunung Budak itu berangkat selamat, pulang selamat. Puluhan ribu orang ya sudah naik. Karena apa? Kalau mereka ingin selamat, tentu mereka harus berperilaku yang baik. Tidak boleh berbuat asusila, ya, tidak boleh berbuat zina, tidak boleh berkata-kata yang kotor, ya, tidak boleh seolah-olah mereka sakti berada di atas gunung itu. Dan pesan-pesan itu selalu kami sampaikan kepada pengunjung supaya hal itu tidak dilakukan, supaya nanti tidak ada masalah. Apakah ada pernah terjadi masalah ketika ada pengunjung yang kesurupan karena dengan ada mistis niki, atau terjadi hal yang berkaitan dengan goiban ini? Apakah pernah ada, Mbak? Pernah terjadi beberapa kali ya. Contoh itu ada seorang pendaki, mereka sudah pernah mendaki ke Semeru, pernah mendaki ke Arjuna, pernah mendaki ke Merapi, yang mana gunung lebih tinggi daripada sini. Ketika mereka mau naik itu mengatakan, gunung cuma segitu, pekerjaan saya sudah pernah mendaki di gunung-gunung yang tinggi. Tapi ternyata mereka nggak sampai setengah sudah pingsan. Jadi nggak boleh kita berperilaku sombong seolah-olah kita ini gunung ini pendek dan aku pasti bisa naik ke sana, nggak boleh. Karena setiap gunung punya punya karakter yang berbeda-beda gitu. Kalau ada pendaki yang sudah berpengalaman ke berbagai gunung itu, ada yang bilang begini, wah Gunung Budak ini nggak tinggi Pak, tapi pedes seperti cabai loh. Maksudnya gimana Mas kok pedes seperti cabai? Karena trekkingnya nggak ada bonus. Setiap naik itu nggak ada bonus, kita mau tempat datar. Jadi semakin ke atas, trekkingnya semakin tajam. Makanya dia bilang, wah pendek tapi pedes ini Pak. Gitu. Itu. Ini kembali lagi yang terkait dengan pesan apa tadi ya. Joko Budak ya, tentang pengunjung ya. Ini saya ingatkan kepada para pemirsa. Joko Budak ini sebetulnya bukan sebuah sosok yang jelek, yang gudikan, yang perutnya tambun, yang kulitnya itu hitam seperti orang gila itu. Joko Budak itu sebetulnya sosok yang sangat tampan sekali. Tidak mungkin Roro Kembang Sore itu mencintai Joko Budak itu, atau Joko Budak naksir seorang perempuan cantik dia tidak menoleh dirinya sendiri. Ini ya, karena Joko Budak ini masyarakat dari kasta bawah, kasta Sudra, dan Roro Kembang Sore ini kalangan bangsawan. Jadi ketika orang bawah ini menaksir kalangan bangsawan itu pasti mereka itu punya sesuatu yang lebih. Enggak sembarangan, enggak seperti orang sekarang yang penting cinta itu ya. Nah, itu. Cuman karena nasib mereka tidak bisa menikah ya. Yang akhirnya mereka harus yang satu di sini, yang satu di sana. Pesan saya yang paling utama, jangan berpacaran yang aneh-aneh di atas Gunung Budak. Joko Budak itu sampai tua jomblo. Roro Kembang Sore juga tidak menikah. Nah, kalau nanti pacaran berlebihan, akhirnya nggak jadi suami istri, kasihan kan? Itu pesan saya. Jadi boleh silahkan mau sama teman-temannya, mau selfie, mau bermalam, mau camping, tidak apa-apa. Tapi hal-hal yang dilarang asusila jangan dilakukan di tempat ini. Terima kasih Mbak Agus, keterangannya yang sangat luar biasa ini bisa memberikan pencerahan buat tim kita dan pemirsa Jangkep Pitu. Sedulur Jangkep Pitu, dari keterangan Mbak Agus tadi ternyata memang didapatkan banyak sejarah, peninggalan juga senjata-senjata yang mungkin ada tersimpan di atas Gunung Budak. Untuk itu terus ikuti perjalanan kita bersama tim Jangkep Pitu.